Bab 3, Pekan Raya Kuil. Dalam bab ini menceritakan tentang malam Pekan Raya Kuil. Jadi, Putri Anin dan Prik berencana keluar di malam hari dengan mengajak Kunpin. Selagi Bibi Padmika pergi ke pemakaman temannya, Putri Anin dan Prik berkunjung dan menemui Kunpin untuk mengajaknya keluar. Kunpin mendengar hal tersebut sangat berdecak kagum. Namun, pada saat mengingat bahwa Bibi Padmika sangat ketat, Kunpin beberapa kali menolaknya karena takut akan bahaya yang mungkin terjadi. Setelah diyakinkan beberapa kali oleh Putri Anin yang menatapnya penuh dengan harapan bahwa Putri Anin dan Prik juga sudah sering pergi ke kuil dan meyakinkan tidak akan terjadi apa-apa, mereka akan baik-baik saja. Lalu Kunpin merasa hal itu wajar jika dilakukan oleh seorang putri yang hidup mewah tanpa keterbatasan, yang tidak mudah mengikuti aturan apapun. Dengan lembutnya, Putri Anin mengatakan, tapi tidak berarti itu menghilangkan kemurahan hati kita sebagai seorang bangsawan. Sudahlah, ikut saja denganku Kunpin. Peluang seperti ini tidak mudah ditemui. Dengan pandangannya Putri Anilapat, Kunpin tidak bisa menyangkal apapun sehingga membuatnya tertekan. Akhirnya, Kunpin bersedia pergi, dan mereka bertiga pergi menyelinap dari gang belakang istana. Mereka benar-benar menikmati malam itu. Bersama-sama melihat toko-toko, melihat jajanan, bahkan orang-orang yang tengah menari. Prik sangat ingin menari di atas sana, namun Putri Anin melarangnya, karena tarian itu hanya dilakukan oleh paman-paman dan bibi-bibi saja atau orang dewasa. Sehingga Prik hanya bisa melihat seseorang yang menari itu sampai lehernya merasa sakit. Prik bahkan mematuhi Putri Anin melebihi patuhnya kepada orang tuanya sendiri. Semuanya sangat menakjubkan pada malam ini. Prik mengatakan, benar yang mulia, namun sontak Putri Anin menutup mulut Prik dan memarahinya agar tidak membawa kata-kata istana di luar istana. Kunpin mengerutkan kening seolah-olah menyayangkan Prik mengambil keuntungan dari Putri Anin. Dia tidak tahu kalau Putri Anin sangat senang bisa bermain dengan Prik layaknya teman. Tiba-tiba Putri Anin juga memanggil Pin hanya dengan namanya. Hei Pin. Ya, Kunpin sedikit kesal mendengarnya. Tapi setelah dipikirkan kembali, panggilan nama itu sangat imut dan menggemaskan jika Putri Anin yang melakukannya. Di sini Putri Anin bilang kalau dia tuh bawa uang yang banyak banget. Tapi kalau kata Prik, Prik selalu melihat Putri Anin ini membawa uang yang banyak setiap hari. Tapi menurut Putri Anin, hari ini berbeda. Dia membawa uang lebih banyak dari biasanya. Sambil menggodanya, Prik bilang, maksudnya mencuri dari dompet ibumu. Dengan keisengannya, Putri Anin menjelaskan kalau dia mencuri dari celengannya sendiri. Semua orang yang mendengar hal itu juga akan kesal. Putri Anin. Jadi Putri Anin itu suka banget ngomong kalau dirinya itu pencuri. Dia bilang ke semua orang bahwa semuanya adalah miliknya dari awal. Rupanya Kunpin juga kesal mendengarnya. Kunpin sudah tidak tahan untuk ngasih tahu kalau Putri Anin hanya ingin dikenal sebagai pencuri. Tetapi lagi-lagi kelakuan Putri Anin terus menggodanya. Apa kamu berpikir begitu, Kunpin? Ya udah, jangan salahkan aku kalau suatu hari aku akan menyelinap mengambil sesuatu milikmu juga. Tunggu saja nanti. Putri Anin ngomongnya sambil senyum-senyum sendiri nih. Agak nggak jelas rupanya dia. Sambil berbisik, kalau Putri Anin terlalu banyak bicara, Kunpin juga ternyata memikirkan apa yang dikatakan oleh Putri Anin barusan. Apa yang akan diambil darinya. Setelah waktu berlalu, Putri Anin dan Prik masih saja melakukan hal-hal konyol. Kali ini mereka dengan jahilnya membuat suara-suara gaduh di sana. Itu membuat Kunpin merasa tertekan dengan tingkah mereka. Kunpin menegaskan bahwa tidak seharusnya orang istana melakukan hal-hal konyol seperti itu. Namun, Putri Anin dan Prik tidak mendengarkannya, bahkan menganggapnya adalah hal yang lucu. Kunpin bersikap seolah marah dan meninggalkan mereka berdua. Lalu, tiba-tiba Putri Anin menyusulnya dari belakang dan menarik dan memegang tangannya dengan gemetar. Putri Anin tidak mau Kunpin marah padanya. Lalu, Kunpin menjelaskan bahwa jangan melakukan hal seperti ini. Tapi sebenarnya, Kunpin tidak marah sama sekali sama mereka berdua. Terus dilepasin deh tuh tangannya. Prik dengan mode julidnya mulai penasaran dengan apa yang terjadi, sehingga melihat wajah Kunpin memerah. Saat lagi senang-senangnya ketawa-ketawa bareng, tiba-tiba Piprem datang nih nyariin Kunpin. Pas sudah ketemu sama Kunpin, Kunpin diajak pulang, tapi Piprem kaget, ternyata ada Putri Anin juga di situ. Piprem agak membungkuk dengan hormat. Putri Anin menjelaskan secara halus, adanya Kunpin di sini itu berdasarkan undangan darinya secara pribadi. Sehingga Piprem juga merasa nggak enak dan meminta ampunan agar Piprem membawa pulang Kunpin segera atas perintah Bibi Padmika. Sudah memikirkannya baik-baik, akhirnya Putri Anin merasa kasihan dengan Piprem. Akhirnya mereka balik bareng-bareng.